Siapa yang pengen dapat kendaraan yang terbagus, TOP-BGT dah, ya, maka ajaklah orang lain untuk mendapatkan hidayah. Sesungguhnya aku sangat membenci melihat seseorang dalam keadaan menganggur. Widih. Sedap. Terus? Tidak mengerjakan amalan dunia, tidak pula amalan akhirat. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Apa kabar Zainers? Apa kabar penuntut ilmu? Masya Allah. Masya Allah. Brother Muslim sehat semua ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah. Brother Edi, apa kabar? Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Antum sibuk nggak nih? Sibuk Hah, kayaknya. sibuk terus. Sibuk terus. Seorang Muslim harus sibuk, Sibuk. tapi bermanfaat. Bermanfaat. Kita balik lagi di acara Diari seorang Muslim. Masya Allah. Gimana? Nih, Antum? ngomong-ngomong, kita lagi di mana nih ya? Ini setnya, aduh, Masya Allah nih kayaknya. Setnya mantep banget nih ya. Masya Allah. Dingin-dingin. Antum gini. juga kayaknya rada penampilannya ada yang gimana gitu ya. Topinya mantep ya? Mantap. Baru. Masya Allah. Baru beli tadi. Masya Allah. Nih, tapi ngomong-ngomong, Anda punya kata-kata bagus nih. Apa ya? Ini sebelum bahas ini nih. Iya, Oke. sebelum bahas ini kita ini dulu nih ada Kata-kata bagus dari siapa? Ada cewek. Ustadz bro. Oh, iya. Allah, Yaudah. cewek mulu ya. Aduh, Kalau dari mentang-mentang Ustadz di-share jomblo dong. nih. Kalau dari Ustadz di-share dong. Nih kata-katanya nih. Apa tuh? Sesungguhnya aku sangat membenci melihat seseorang dalam keadaan menganggur. Widih. Sedap. Terus? Tidak mengerjakan amalan dunia, tidak pula amalan akhirat. Lah, bagaimana itu orang nggak ngerjain amalan dunia, nggak ngerjain amalan akhirat? Itu dia, bro. Nganggur Kagak tuh kerjaannya. dapat duit, kagak dapat amal juga. Makanya. Sia-sia banget nih. Aduh. Lanjut aja nih kita bahas deh langsung. Kemarin kita bahas tentang niat ya. Apa aja tuh kan kemarin tuh? Aduh, nih seorang muslim itu sebelum melakukan Betul, sesuatu harus pakai niat. niat. Jadi sebelum menjalankan semua aktivitas, seorang muslim itu dinilai dari niatnya dulu nih gimana. dia. Mudah-mudahan amalannya jadi pahalanya banyak karena niat. Iya, benar Gitu, banget. ya kan? Nah, masuk nih pembahasan kedua nih Apa hari itu? ini nih sekarang nih kita Gimana? nih ya. Apa tuh? Berdakwah agar orang lain dapat hidayah. Berdakwah. Ya kan kita nggak bisa dakwah. Makanya apa harus setiap hari gitu ya berdakwah? Oh tahu nih mentok ini mentok. Aduh, langsung aja kali ya. Mentok udah. Langsung tanya guru kita Kita ya. gangguin guru kita aja langsung. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah sehat. Jomblo aman? Aman. Jomblonya belum aman, aman. Kondisi aman. Kondisi aman. Ya, ibu-ibu kasihan lah sama mereka, Bu, ya. Baik. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Diary Seorang Muslim. Ngapain sih seorang muslim sehari-hari kan? Betul, Bang. Ya, jangan sampai sehari-hari kita tanpa manfaat. Ya itu dia. Karena min alamati aradillah 'anil 'abdi ayajal syughlahu fi ma la ya'nih. Di antara tanda Allah berpaling dari manusia adalah ketika manusia itu banyak melakukan amal yang tidak bermanfaat. Maka pastikan ya, tiap hari amal kita harus bermanfaat. Nah, kemarin kita udah bahas deh. Kalau pengen manfaat tuh amal, niat dulu kan? Niatnya kudu ikhlas, kudu bener ya, karena manusia dilihat dari niatnya. Karena niatlah amal jadi baik, dan amal besar jadi kecil gara-gara niat. Niatnya. Amal kecil jadi besar gara-gara Niatnya juga ya. Makanya kita perbarui niat kita deh kalau salah ya. Baik. Zainal semuanya. Nah, poin kedua ngapain aja nih? Nah itu dia tadi. Ya, sehari-hari kita nih. Yang kedua kan tadi apa tadi? Berdakwah agar orang lain mendapat hidayah. Oh, Masya Allah. Jadi tugas kita yang kedua setelah niat kita bagus, ya, seorang muslim itu harus punya diarinya, harus punya kerjaannya. Poin yang kedua adalah dia mau berdakwah. Ya, nggak harus jadi seorang ustadz ya. Berdakwah itu bisa dengan cara apapun. Bisa dengan share ya, tausiah-tausiah yang bagus, yang benar, bukan hoax ya. Pokoknya yang manfaat ya, tentang tauhid, tentang sunnah, itu juga sama berdakwah. Karena gini loh, ya, dakwah ini pahalanya gede, bro. Bahkan disebutkan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Ya, tidak ada perkataan yang paling baik kecuali orang menyeru kepada Allah. Makanya kita sehari-hari itu harus ada niat pengen dakwah.
agar orang lain juga dapat hidayah. Ya. Jadi jangan hidayah kita keep doang buat kita doang, jangan. Kita harus menyebarkan hidayah ini kepada juga orang lain, biar orang lain juga sadar kayak ente gitu loh ya. Ya. Nah, coba sebutin hadisnya apa di buku tuh. Coba. Hadisnya apa? Demi Allah, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Masya Allah. Ini maksudnya gimana tak? Ayo. Unta merah tapi. Unta merah ya. Gimana tuh, Ustaz? Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Jadi siapa yang memberi hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, jadi orang lain dapat hidayah gara-gara ente, maka itu lebih baik daripada memiliki unta merah. Apa maksud unta merahnya? Ya, unta merah di sini adalah kendaraan yang berharga. Jadi orang Arab itu kendaraan yang berharga itu diibaratkan dengan onta, tapi onta tuh untanya yang merah gitu loh. Jadi kan onta ada banyak warna ya, putih, ada yang coklat, nah ini merah. Berarti ini onta yang kualitasnya nomor 1 bro. Top banget. Ya kalau bahasa sekarang mungkin red Ferrari kali. Nah, red Ferrari. Jadi siapa yang pengen dapat kendaraan yang terbaik? Siapa yang pengen dapat kendaraan yang terbagus? TOP-BGT dah. Ya, maka ajaklah orang lain untuk mendapatkan hidayah. Ya ente harus nyebarkan dakwah dengan cara yang antum mau bisa gitu lah. Ya tadi lewat WhatsApp, lewat apalah ya. Tadi nge-share ya. Ya nge-share atau antum bawa buku zikir pagi sore di tas 3 biji, 4 biji ya. Kan murah tuh harganya tuh. Ya paling 3.000, 5.000 ya, atau punya PDF-nya. Tiba-tiba ketemu teman, udah tahu nggak zikir habis sholat gimana? Zikir yang sesuai sunnah pagi sore kayak apa? Kalau mau Anda nih punya di bukunya nih. Ya, atau antum sebarin nih buku ini nih. Ya, buku ini. Ini kan bagus buku ini nih, kecil, murah tapi manfaat. Amalan harian seorang muslim, ya, ngapain aja seorang muslim itu. Makanya kita bahas di diary seorang muslim. Nah, antum ketemu teman lama, dia ngobrol ngalal ngidul. Anda punya buku, kali aja manfaat buat antum. Masya Allah. Ya, apa benar, apa bisa dia dapat hidayah, Tat? Emang hidayah urusan kita. Kita mah cuma ngajarin. Yang disebut dengan hidayah irsyad. Irsyad itu artinya bimbing. Kalau hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, makanya ada ibu-ibu loh. Ada ibu-ibu, dia kalau kajian di rumahnya itu dia nyiapin buku kecil-kecil. Lalu dia bilang gini sama teman-temannya, yang mau buku kecil-kecil silakan. Lah orang kan nalurinya gretongan, ngerti nggak? Orang tuh kalau gretongan cepet. Akhirnya pada ngambil tuh, rebutan ngambil. Ada yang tentang tahajud, ada yang tentang macam-macam lah zikir pagi sore. Terus ada yang bilang gini, saya minta lagi dong. Kenapa? Yang kemarin saya kasih orang, ternyata dia kasih lagi sama orang. Ya, jadi bisa jadi loh. Apa yang kita berikan tiba-tiba dia baca, ini dapat hidayah. Walaupun nggak ceramah antum, ceramah mah susah. Iya. Nah, ngomong presenter aja belajarnya berapa jam gitu loh ya. Seorang bener gitu. Makanya bisa dengan cara nyebarin buku. Ya. Dan bahkan ada seorang ibu-ibu waktu itu dia cerita. Dia diajarin mungkin 2 tahun yang lalu zikir pagi sore. Kemudian dia sebarin sama anak-anaknya semuanya. Harus baca. Dapat hidayah ibunya dan anak-anaknya. Jadi kita nggak tahu ya, share kita tentang tauhid, share kita tentang sunnah Nabi yang sahih, itu tahu-tahu nyampe kemana nggak ada yang tahu kan. Dan nggak ada yang tahu siapa yang baca. Ana pernah loh, ada yang masuk ke Ana chatting. Dia dari Afrika bro. Ana di Afrika tat. Dah dapat WA gue dari mana? Afrika beneran surat. Dapat chatting saya dari mana dia? Kan saya juga nggak tahu. Tiba-tiba tuh di copy paste si Ibrahim Sabi sebarin lagi. Terus Ana dapat lagi berita? Ana di Thailand tat. Ya WA sampai segitu tuh. Share tuh sampai segitu tuh.
Ya BBM tuh sampai segitu dulu zaman ya BBM tuh ya. Jadi kita nggak tahu lah. Berarti sekarang lebih mudah nih, Ya, lebih mudah dakwah itu. Jadi orang kalau dakwah mikirin Ustadz baik sih, jangan ya. Kita bisa melakukan dengan cara yang kita mampu, ya, yaitu dengan share. Yang penting benar, jangan hoax. Jangan lu sebarin begini. Sebarkan kepada 10 orang. Siapa yang tidak menyebarkannya besok dia akan celaka itu syirik kayak begitu ya. Itu syirik zaman now. Iya, harus benar sahih. Ya, jangan cuman gampang share copy paste, tapi lu baca juga. Nah, ini apa maksudnya? Gue juga belum baca. Gimana baca dulu baru di-share sama orang, ya. Nah, itu Zainus semuanya. Penting banget kita menjadi seorang muslim. Harian kita yang kedua nih, di hari harian kita yang kedua seorang muslim adalah berdakwah sesuai dengan yang Anda mampu. Ya, dan Anda kalau ada orang dapat hidayah lewat Anda, Zainus, itu lebih baik daripada onta merah. Ya kalau sekarang mah red Ferrari kali ya. Pokoknya kira-kira udah berapa red Ferrari yang lu punya? Aduh, belum ada banyak kita. Kira-kira udah berapa orang yang dapat hidayah lewat ente? Enggak ada, belum tahu. Aneh ada cerita nih. Gimana, Masya Allah. Ada orang namanya Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau melalui tangannya telah banyak mengislamkan lebih dari 20.000 orang Yahudi dan Nasrani. Ngislamin 20.000 orang. Mantap. Allahu Akbar. Ibnul Jauzi. Terus udah selesai sampai situ. Jadi dia ngislamin berapa tadi? 20.000 orang. 20.000. Insya Allah. Jangan lu kurangin. 20.000 bukan 2.000. Siap. Terus kemudian orang yang bertobat lewat dia, kan orang Islam kan macam-macam ya. Ada yang benar, ada yang kagak benar. Ya, agamanya mah hebat banget ya. Cuman orangnya kadang-kadang kagak bagus. Yang tobat lewat dia, orang Islam yang tobat lewat dia, berapa jumlahnya Zainus? 100.000 orang. Jadi yang masuk Islam lewat dia, Yahudi Nasrani 20.000. Yang tobat lewat dia 100.000. Ya Allah. Kali lipat tuh pahalanya. Luar biasa onta merahnya. Luar biasa kendaraannya. Jadi kendaraannya luar biasa banyaknya nanti di akhirat. Satu lah yang ini. Ya, makanya antum kemana ketemu sama teman, antum kan arga ya bisnis, ketemu sama klien, ya dikit-dikit lah dakwah. Ya, di setiap outlet antum taruhlah zikir pagi. Saya punya teman, dia punya restoran. Begitu kita masuk itu ada buletin. Ditulisin, silakan ambil. Itu isinya buletin, ya isinya dakwah. Ya siapa tahu manfaat buat orang ya. Kalau nggak manfaatnya bukan urusan kita. Tugas kita adalah berdakwah. Ya, jadi mungkin Zainus semuanya, ya dakwah bukan hanya tugas seorang ustadz, tapi dakwah bisa dilaksanakan oleh siapa saja semampu kalian. Ya, dan mudah-mudahan jadi onta merah. Orang bisa dapat petunjuk. Siapa tahu aja nanti teman-teman lama ente ketemu kan, mungkin ada acara apa, ketemu di jalan, nongkrong lagi naik motor, ketemu, ana punya buku nih, amalan harian seorang muslim. Mudah-mudahan manfaat buat ente. Ya mungkin dia ngambilnya nggak pakai rasa senang ya, bisa jadi karena terpaksa. Ditaruh aja begitu. Wallahu alam loh. Kalau dia lagi susah nanti dia baca. Pernah nih cerita, ada seorang bapak setiap pulang Jumatan bawa, kan suka ada tuh di Jumatan tuh ya, suka bawa buletin ya. Itu si bapak naruh di kamar anaknya terus. Sampai numpuk lah anaknya boro-boro baca. Tapi suatu ketika Allah berikan cobaan kepada anak itu. Dia stres, butuh sebuah kata-kata yang menggugah jiwanya. Dia ambil di buletin, salah satu buletin yang dibawa sama bapaknya setiap Jumatan tuh. Apa tidak ya bro? Akhirnya dia tobat. Masya Allah. Ada seorang bapak nggak mau pergi haji bro, duitnya banyak, tapi pergi haji kayaknya males. Akhirnya saya ngajar tuh, sambil ngajar, saya bawa brosur tuh, berangkat haji kan. Pulang ngajar dah, ibunya taruh tuh brosur di meja belajar, suaminya datang, apaan ibu?
tahu dari itu dari Ustadz Agus kali mau berangkat haji. Apa dia bilang? Udah daftar aja. Siapa yang tahu sebuah hidayah, betul nggak? Ya, terus lagi, ini kita contoh-contoh kecil kita bisa kok. Kayak gini loh, pernah ada seorang bapak, dia mau betulin rumah. Berarti kan kalau betulin kan harus ada tukang. Datanglah tukang. Ternyata tukang ini ya 2 orang. Satunya pulang pergi, satunya nggak punya rumah, nggak punya tempat, nggak punya kosan. Akhirnya tinggallah di rumah bapak itu. Suatu ketika lagi kerja kan, azan lah, bapak itu bilang, Pak, anggaplah namanya Rohadi. Rohadi, yuk sholat dulu. Kotor Pak, nggak apa-apa kotor. Udah kagak bisa ngelas itu dia, nggak apa-apa kotor. Diapain? Dikasih baju koko, dikasih sarung sama bapaknya nih. Akhirnya ketahuan, kenapa? Nggak bisa sholat. Padahal orang Islam bu, umur mungkin udah 40-an kurang, tapi ternyata udah lama nggak sholat. Saya nggak bisa Pak, nggak bisa Al-Fatihah. Oh gitu, ketahuan kan? Bapaknya ada niat dakwah nih. Akhirnya udah dengerin aja imam, baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Zainas kalau ada orang yang nggak bisa baca Al-Fatihah mungkin karena baru Islam ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah baca itu aja. Pokoknya tuh si bapak setiap waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, karena tinggal di rumahnya kan, sambil benerin rumahnya diajak ke masjid mulu. Dia juga nggak bisa ngeles. Udah dikasih fasilitas, dikasih sarung, dikasih baju koko. Pokoknya berangkat aja. Setiap mau sholat bareng si bapak. Ternyata berapa hari kemudian udah nggak disuruh lagi bro, udah berangkat naik motor. Udah duluan. Nggak perlu disuruh-suruh lagi. Rajin. Terus kerjaan beres dong. Ya masa dia di situ mulu. Ya kan kerjaan selesai. Ya kalau lama-lama bangkrut juga tuh si bapak kan bayar. Ya maksudnya kan harus bayar tukang dong. Akhirnya berapa lama lah selesai itu kerjaan. Alhamdulillah bayar gaji deh. Kan udah nggak ada kerjaan. Bapak itu bilang, Mang, Rohadi, jangan tinggalin sholat lagi ya. Enggak Pak, nggak bakalan saya ninggalin sholat lagi. Jadi onta merah nggak? Onta merah. Aduh, itu dia, gara-gara. Berarti tuh si Rohadi setiap sholat dapat pahalanya si bapak. Orang bisa jadi nggak sholat tuh banyak sebab bro. Sebabnya apa? Lingkungan. Karena mungkin semuanya nggak pada kerja, ya kebagian dah. Maka ente kan punya karyawan tuh. Ya, yang ini bisnis sepatu, yang ini bisnis pizza atau apalah. Ya, setiap azan, ayo salat yuk. Ayo. Awal-awal kepaksa dia. Mungkin lama-lama dia lihat masjid kok enak banget ya. Tenang banget di masjid ya. Ya Allah, sejuk banget, habis ibadah, habis wudhu. Lama-lama, dan setiap habis sholat selalu ente ajak. Bisa lama-lama dia apa? Udah jalan sendiri deh. Makanya buat para Zainus yang punya pembantu, punya supir, jangan sampai supirmu tidak ibadah gara-gara nganterin kamu. Apakah kamu mau dianterin sama supir yang nggak sholat? Ya, kalau punya pembantu, jangan sampai pembantu gara-gara ngurusin masakanmu akhirnya dia nggak sholat. Jangan sampai. Justru kau jadi promotor untuk membantu dia sholat. Banyak ibu-ibu yang datang pembantu dari kampung nggak pakai hijab, betul? Iya, betul. Ya, dandanan juga semaunya. Akhirnya didakwahin dikit-dikit, difasilitasin. Jangan dakwah jangan tanggung-tanggung, Zainus. Ya, jangan pelit sama dakwah. Nggak ada yang rugi orang dakwah itu uangnya. Akhirnya difasilitasin, dia make. Lama-lama seneng. Akhirnya terus pakai hijab terus. Nah itu, ngerti kan maksud gue? Bahwa ente juga bisa begitu. Insya Allah. Jadi ini luas banget. Makanya gitu. Dakwah itu luas banget. Bukan hanya tugas ustadz, antum juga bisa melakukannya dengan cara ya kasih nasihat. Ya pasti ada resiko lah.
dikatain, sok tahu lu. Nah, pernah tuh Ustaz, Nah, sama gitu. pegawai yang dulu tuh kayak Digituin ya. Iya. Terserah ente. Yang penting anak nggak mau karyawan anak nggak sholat. Malah kalau bisa ente kasih peraturan. Jangan ente maunya dibantuin doang. Tapi mas maaf ya, yang kerja di sini kudu sholat. Ya, jangan ente mau dapat uang karena bantuan dia, tapi antum nggak ngedidik dia, kasihan kan. Ya, jadi kita semuanya bisa berdakwah, dan berdakwah ini suatu tugas yang mulia. Ya, dan walaupun kita masih banyak kekurangan, betul, kita masih banyak kelemahan, tapi masya Allah, mudah-mudahan dengan kita berdakwah kita juga jadi malu kalau nggak ngelaksanain kan. Ya, aduh, ya, dan kita jangan mentang-mentang ente udah punya yang dapat hidayah lewat ente 5 orang nih jadi kajian gitu ya, terus ente kagak kajian lagi, kagak ngaji lo. Kan saya udah punya onta merah Pak Ustadz, 5 ya, ya jangan, ya sombong aja. Dah, itu apa ya, pentingnya dakwah, sampai dakwah ini menjadi tugas harian seorang muslim. Ya, mudah-mudahan deh, ya bisa ya, insya Allah. Jadi Zainal semuanya, ya. Siapa yang pengen dapat kendaraan yang bagus, kendaraan yang indah, kendaraan yang keren, red Ferrari, ya, onta merah, maka berdakwalah. Dan kemudian ketika Anda berdakwah, ada yang dapat hidayah. Kalaupun nggak ada, tugas Anda selesai kok. Anda hanya menyampaikan. Tapi 3 kunci dalam berdakwah. 1, ilmu sebelum ngomong. Jadi kalau mau ngomong apa-apa udah ada ilmunya tuh, pegangannya, minimal ada contekannya. 2, baik dalam menyampaikannya. Masa ngasih makanan pakai kaki lu, ya baik nyampeinnya bro, gini jangan bro, sholat lu, esmoninya udah masuk dari ya. Jadi dengan baik dalam melakukannya, dalam menyampaikannya. 3 ini yang berat apa? Sabar habis menyampaikan. Sabar habis menyampaikannya. Ada orang yang begitu disampaikan seneng, makasih bro, makasih banget. Ada yang so tau lu kan dulu di bawah gua, udah ya. Ada lagi yang mungkin malah lab dari grup, ya karena nggak mau dinasehatin. Bahkan ada yang ya malah menjauh, ya itu resiko. Jadi hidup kan harus ada resiko ya, dan pahala besar pun harus ada resikonya. Makanya yuk semuanya, kita semuanya berdakwah, karena ini adalah tugas harian seorang muslim. Apalagi dakwahin orang tua bro. Iya, ente udah bagus tauhidnya, sunnahnya udah lumayan, orang tua ente masa syirik, ente tega lihat dia di neraka? Mau lihat orang tua di neraka? Kagak mau kan? Maka ya kasih tahu, Bu, nggak boleh begitu Bu. Masa? Iya, karena itu tuh syirik Bu. Yang bagus ibu begini, kalau berobat mah ke dokter, atau ibu mau pakai air zam-zam, habat sauda, bekam, bagus gitu. Oh enggak, mami mah cocok ke dukun ono, aduh syirik itu. Ternyata dia senang, alhamdulillah. Apalagi ente modalin ke dokter nih, ya kalau ente kagak modalin dia berangkat juga nantinya. Ya nih buat orang tua kan, nah dianterin deh ke dokter, ya atau ke apa sih? Pokoknya pengobatan yang masuk akal, ya, atau syar'i. Kalau syar'i berarti ada tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau masuk akal sesuai kedokteran, kauni namanya. Ya, apalagi orang tua. Tapi kalau dia marah, diem. Jangan, ya orang tua udah bangkotan begini kagak nurut juga, masih syirik ya. Ya nggak boleh. Ya kita. Ya Mi, maaf ya Mi, cuma ngasih tahu. Kamu kencing gue yang ngurusin. Iya Mi. Makan gue. Iya Mi. Jadi sabar aja sambil didoakan. Gimana doainnya? Allah Mahdi. Sebutin namanya siapa? Tuh Nabi itu dulu tuh. Nabi doain ibunya Abu Hurairah. Ibunya Abu Hurairah itu dulu kafir. Kemudian nangis Abu Hurairah. Kemudian Nabi mendoakan ibunya Abu Hurairah. Allah Mahdi ummi Abi Hurairah. Akhirnya masuk Islam bro. Baik, kalau ente punya teman ya,
atau orang tua yang belum dapat hidayah, masih melakukan kesyirikan, masih banyak bid'ahnya, antum doain, di samping antum nasihatin, antum juga kasih buku-buku. Nih ada buku bagus nih, zikir pagi sore, kan orang tua seneng zikir-zikir gitu ya, tapi zikir yang bener, yang ada keutamaannya, tapi yang sahih, jangan yang lemah apalagi palsu ya. Nih siapa yang baca la haula wala quwata illa billah, ternyata itu ada pintu, namanya itu ada pintu surga loh nama pintu surga la haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia akan lebih baik daripada apa yang tersinarkan oleh matahari, lebih baik daripada dunia sih. Mama senang tuh bilangin gitu tuh. Yang penting sahih. Oh iya, lama-lama senang deh tuh. Jadi ente kasih tahu, nggak bisa, ente kasih buku, nggak bisa, sujud berdoa kepada Allah supaya dia dapat hidayah. Abang ente, adik ente, ya teman-teman ente, apalagi teman yang deket, ya, aduh ya Allah, kita sering cekikik sama teman-teman dulu ya, dan berharap mereka selamat juga, dapat hidayah juga. Ternyata mereka masuk neraka kan, sedih banget kita. Makanya Zainal semuanya dakwah. Dan ternyata dakwah ini pahalanya besar. Itu baru satu yang saya sebutin, pahala dakwah. Banyak pahala dakwah mah. Masih banyak pahala dakwah. Tugas kedua seorang muslim setelah setiap hari niat yang baik, maka hendaklah berdakwah kepada siapa saja yang antum temui dengan cara yang disyariatkan tentunya. Ilmu sebelum ngomong. Baik lagi ngomong. Sabar habis ngomong. 3 itu. Ya, 3. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk dapat onta merah. Amin. Dah, yuk. Masya Allah. Ternyata nih manfaatnya banyak banget. Pembahasan kedua nih ya kan. Ternyata nih luas banget. Ranah dakwah nih semampu kita Zainars ya kan. Gak perlu repot-repot yang gimana, ternyata hal yang ringan tadi kayak kita bagi-bagiin buku pagi petang, zikir pagi petang ya kan. Itu udah pahalanya Masya Allah banyak banget. Dan berdakwah itu bukan ke ustadz doang. Iya, makanya belajar dari ustadz doang. Next kita bahas apa lagi di bukunya nih, Kak? Masih bahas dakwah. Masih banyak dakwah, keutamaan dakwah biar tambah semangat semuanya. Oke. Masih panjang ini. Ya udah nih. Untuk episode kali ini kita tutup dulu. Mudah-mudahan manfaat buat Zainus di rumah ya kan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.